Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, keselamatan di dunia dan akhirat, rezeki yang melimpah, dan kebahagiaan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini, kita akan membahas sebuah misteri yang telah hidup ratusan tahun dalam budaya Nusantara, dua sosok yang sering dianggap sama, tetapi sejatinya berbeda, Satrio Piningit dan Ratu Adil. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Satrio Piningit, ksatria yang disembunyikan zaman. Secara harfiah, Satrio Piningit berarti ksatria yang tersembunyi. Ia adalah calon pemimpin negara yang masih disimpan Adil digambarkan sebagai pemimpin yang sadar akan wahyu agama, wahyu kebajikan, dan wahyu keadilan. Ia berlaku adil kepada semua makhluk tanpa memihak keluarga, kelompok, atau kepentingan pribadi. Ia adalah pemimpin yang tegas, berwibawa, dan mampu menegakkan kebenaran bahkan terhadap orang terdekatnya. Kesempurnaan dari dua konsep ini adalah Satrio Piningit Sinisihan Wahyu, pemimpin yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga adil, dan menjadi pembela rakyat tanpa pamrih. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tanda-tanda menurut Wangsit Siliwangi. Dalam ramalan Wangsit Siliwangi, Satrio Piningit disebut sebagai budak Angon, atau penggembala. Namun yang digembalakan bukan domba, melainkan ranting kering, daun, dan sisa pohon, simbol bahwa ia menggali kembali ajaran leluhur yang dianggap kuno, lalu menghidupkannya kembali di zaman modern. Ia berani menjelajah jalan yang dilarang, mencari sambil berjuang, berjuang sambil tersenyum. Ia menghadapi masalah bangsa sebagai satu kesatuan, tanpa membiarkan masa lalu menjadi beban. Tempat tinggalnya digambarkan di balik sungai, dengan pintu setinggi batu, tertutup pohon handeleng dan hanjuang, simbol bahwa dirinya masih tersembunyi oleh waktu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tanda-tanda menurut Serat Musarar Jayabaya. Serat Musarar menggambarkannya sebagai putra Batara Indra, berhati mulia, dan memancarkan air kehidupan. Ia memberi minum pada yang haus, kesejukan bagi yang kepanasan, simbol bahwa ia membawa kesejahteraan untuk rakyat. Wajahnya digambarkan seperti Batara Krishna, berkulit gelap atau coklat, simbol dunia, dan selalu menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Ia memiliki jiwa baladewa, jujur, tegas, dan tidak segan menghukum orang yang salah meski dari keluarganya sendiri. Senjatanya adalah Trisula Veda, 3 prinsip kepemimpinan, berpikir logis, berbicara sopan, dan bertindak sesuai kata. Tafsir lain menyebutnya berlandaskan ilmu, amal, dan iman. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kekuatan dan sikapnya, Satrio Piningit menaklukkan lawannya tanpa kekerasan,
mengutamakan dialog daripada perang. Meski bergelar senopati perang, ia hanya memimpin demi menegakkan kebenaran dan memberantas kejahatan. Ia tidak mencari pujian, bahkan lebih memilih dihina daripada dipuja, agar tidak terjebak kesombongan. Ia bukan bangsawan, bukan pandita, namun dihormati layaknya dewa. Pengetahuannya luas, terutama dalam ajaran leluhur. Ia akan menjadi guru bagi orang Jawa yang telah kehilangan kejawen, mengembalikan jati diri budaya, tradisi, dan falsafah hidup. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3 tahap kemunculan. Menurut ramalan, kemunculan Satrio Piningit Sang Ratu Adil ditandai 3 tahap. 1. Senapati, munculnya bencana besar atau goro-goro yang memakan banyak korban. 2. Baja negara, ia merekam dan mencatat semua masalah, membawa keamanan dan ketenteraman. 3. Nata negara, ia menata negara baru, membangun hubungan dengan para leluhur, dan memastikan kelangsungan bangsa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Perlindungan 4 unsur. Ia dilindungi oleh 4 elemen alam. Air, menenggelamkan permusuhan. Api, membakar kejahatan dan amarah. Bumi, mengubur musuhnya. Angin, menjadi perisai yang melindungi tanpa harus menyerang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pesan penutup. Misteri Satrio Piningit selalu muncul di tengah guncangan zaman. Ia adalah simbol harapan bahwa setiap bangsa akan menemukan pemimpinnya ketika krisis memuncak. Namun yang terpenting, sebagaimana pesan leluhur, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa, sampai bangsa itu sendiri mau mengubah dirinya. Jadi, sebelum menanti sang ksatria, marilah kita memulai perubahan dari diri sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita misteri Satrio Piningit berikutnya.